Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Hanafi dengan nomor NIM 23500 Pada video kali ini akan melanjutkan progres dari pemodelan gedung 3 lantai. Pada tahap kali ini, yaitu tahap desain elemen struktur. Di sini kita bakal menghitung ada menghitung luas, ada menghitung jumlah tulangan perlu untuk longitudinal dan juga untuk menghitung jumlah tulangan perlu untuk sengkang. Kemudian juga akan menghitung untuk plat. Baik, sebelum kita masuk ke perhitungan di Excel ini, pertama-tama kita bakal melihat dulu nilai dari jumlah tulangan perlu di aplikasi SAP-nya terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita untuk tulangan longitudinal atau tulangan utama. Nah, sebelumnya kita harus ada sedikit merubah di peraturan yang digunakan untuk mendesain penampang ini. SNI Beton yang terbaru itu SNI-nya 2847/2019 itu mengacu ke ACI 318/14 strip 14. Nah, cara menggantinya kita bisa ke desain, kita ke concrete frame design, terus kita ke view or revise preference. Nah, di sini desain code-nya kalau belum ACI 318/14 kita ganti ini ke yang ini 318/14. Terus untuk yang 9 10-nya, poin 9 dan 10 desain sistem row-nya kita perlu 1,3. Kalau belum bisa diganti ke 1,3. Kemudian untuk yang poin 10-nya desain sistem SDS-nya kita pakai 0,69. Kalau udah diganti, kita klik OK. Setelah itu, kita akan memilih kombinasi pembebanan yang akan digunakan. Caranya klik desain, concrete frame design lagi, kita select design combo. Nah, kombinasi-kombinasi ini itu asalnya ada di sini. List of load combination ini kombinasi yang udah kita tambahin sebelumnya di load combination yang sudah ditambahin sebelumnya. Nah, kita pindahin ke sini. Jadi kita tambahin buat kita pakai sekarang. Nah, caranya gitu aja. Jadi kita pilih yang paling atas, tekan shift, terus klik yang bawah. Terus kita langsung add. Nah, kalau udah kita klik, ini asalnya nyala si centang ininya, tapi kita matiin aja dan ininya yang pilihnya yang strength. Dan kalau udah kita oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita melakukan proses desain penampang. Nah, di sini tuh kita mulai ngelihat angka-angkanya apa? Luas bukan jumlah perlunya. Nah, kita cek ininya, kita pergi ke desain, concrete frame design, terus kita ke start design and check of structure. Nah, kita biarin loading dulu. Nah, ini untuk yang longitudinal. Ini yang platnya bisa kita matiin dulu aja. Nah, jadi dari semua balok-balok yang ada di sini dan juga kolom-kolom yang ada di sini, kita itu bakal ngambil nilai terbesarnya dari semuanya. Jadi misal di kita pilih yang kita kan sekarang lagi yang longitudinal. Terus kita mau iniin dulu apa tuh? Kita mau ngitung dulu jumlah tulangan perlunya itu yang balok dulu nih misalnya. Nah, kita ambil angka yang paling besar yang muncul-muncul di sini itu di semua lantai, jadi lantai 1, 2, 3, semua balok yang terpasang kita pilih angka yang paling besarnya sesuai sama si
eee, profil yang dipakai. Misal yang 30-60, tumpuan atas, bawah, lapangan atas, lapangan bawahnya. Nah, kita lihat si asperlunya yang paling besar dari 3 lantai itu di profil 30-60. Nah, caranya gimana, kan ini pusing ya. Jadi kita bisa ke select, terus kita ke properties, terus kita ke frame section. Nah, di sini kita bisa pilih yang 30/60, kita select, terus kita close. Nah, kita klik kanan, terus show selection only. Nah, ini jadi munculnya semua balok yang pakai profil 30/60. Nah, jadi kita bisa lihat dari sini aja, bisa lihat kayak dari sini. Di setiap lantainya ini kita lihat di mana yang gede. Cuman kalau misalnya ngeliat di sini agak susah, kita ini yang XY view aja. Jadi ini kita misalkan lihat dulu lantai 4. Lantai 4. Di lantai 1 di Z4, di elevasi 4. Nah, kita lihat nih. Pertama kan kita eh, lihat dulu nih tumpuan. Kita mau ngitung yang tumpuan atas dulu. Nah, tumpuan atas dulu yang ini, tumpuan atasnya yang ini, sama yang ini. Nah, jadi kita bandingin nilai-nilainya semua tumpuan atas, nanti ambil yang paling besar. Terus buat tumpuan bawah sama, lapangan atas, lapangan itu yang ini, sama lapangan bawah ini, tumpuan bawah ini. Nah, kita ambil semuanya, semua lantai paling besar. Kolom juga kita ambil yang paling besar, cuman kalau kolom tuh, kalau nggak salah gak ada atas bawah ya. Ini kita cuma satu. Kalau kolom tuh berarti kita tinggal pilih di sini select, terus kita ke properties lagi, kita frame section. Nah, cari yang kolom itu K4040. Kita select, close. Terus kita show selection only. Nah, kalau kolom kita lihatnya di yang 3D aja langsung. Nah, ini kan agak lebih mudah yang lihatnya buat melihat yang mana yang lebih gedenya. Jadi kita bisa lihat ini. Nah, ini tuh gak ada tumpuan atas bawah, lapangan atas bawah. Jadi kita ambil aja keseluruhannya dari semua ini mana yang paling gede. Terus juga sama kita lihat juga buat yang area untuk sengkang. Nah, kalau buat sengkang itu kita pilihnya ini bukan longitudinal tapi yang shear strength. Karena kita ke desain, concrete frame design, ini display design info. Nah, ini ganti jadi shear. Kita oke. Nah, ini jadi shear. Nah, kita lihat lagi per lantainya. Kita lihat lagi dari semua lantai ini yang paling gede yang mana, dari semua kolom yang paling gede yang mana. Nah, kalau udah, kayak misalkan kita, saya udah baca si yang saya udah catat di yang paling besarnya. Nah, kalau udah kita udah baca yang paling besarnya, kita udah cari. Nah, kita hitung dulu buat yang asmin ya. Nah, asmin 1, asmin 2. Caranya ini kan kalau buat FC udah diketahui, FC prime, FG juga udah, BH-nya udah sesuai sama ini profilnya apa. Nah, selimut beton ini tuh kita pakainya 4 karena selimut beton untuk kita pakai 4 tuh karena ini untuk struktur luar ruangan. Terus kita asumsikan diameter tulangannya itu 16, diameter sengkangnya 10. Nah, untuk nilai D-nya, kita bisa hitung caranya H dikurang sama selimut beton, dikurang sama asumsi diameter tulangan dibagi 2, dikurang lagi diameter sengkang dibagi 2. Itu untuk nilai D. Nah, kalau udah nilai D, kita bisa ngitung buat asminnya. Rumusnya ada di atas ini ya buat yang untuk asmin. Kita hitung nih buat yang apa? Profil 30-60, ini buat yang 25-50, ini 25-40, ini buat yang kolom. Setelah hitung, kita bisa nih langsung ke sini. Nah, ini tuh tabel-tabel ini buat menghitung jumlah tulangan perlu yang longitudinal. Nah, di sini ada jumlah tulangan itu rumusnya A perlu dibagi A1. Nah,
atau luas satu tulangan. Nah, asumsi diameter tulangan itu kan 16 mm. Terus luas satu tulangannya kita bisa hitung dengan cara V dikali diameter dibagi pangkat 2 dibagi 4. Nah, terus upper loop-nya, nah nilai upper loop ini tuh didapat dari nilai yang tadi kita udah lihat di sub yang mana yang paling gede, mana yang paling gede, nah yang itu. Nah, terus kita bisa kita masukin si asminnya kan tadi udah tuh, kita udah ngitung buat asmin 1 dan 2 yang 3060. Ini udah tadi. Nah, terus ini tuh kita mengecek tulangan yang dipakainya itu apa. Nah, itu memenuhi nih, gunakan luas tulangan perlu. Jadi kita pakai luas tulangan perlu karena si A perlunya itu lebih besar dari si 2 asmin ini. Jadi memenuhi kita bisa pakai ini. Nah, ini juga sama, cuman kalau misalkan tidak memenuhi, nah karena sih luas perlunya tuh kecil, lebih kecil. Ini 5,4, ini 4, ini 5,3. Nah, jadi kalau misalkan tidak memenuhi ini, kita pakai tulangan luas tulangan minimum yang paling gede, yaitu yang ini, 5,47. Nah, terus ini tuh N itu jumlah si tulangannya, N. Ini yang tadi, apa sih? A perlu dibagi 1. Nah, jadi ini jumlah tulangan yang harus digunakan itu, kesimpulannya, kita pakai 5 buah tulangan diameter 16. Ini perhitungannya semua sama kayak yang tadi, kayak yang ini. Cuman ini untuk yang profil 25/50 dan ini yang 25/40. Yang kolom juga sama. Kita tinggal ganti si ininya sesuai yang tadi udah kita lihat dari sub, si A perlunya. Terus ini menghitung jumlah tulangan perlu untuk yang sengkang. Ini juga sama, ini jarak minimum. Ini rumusnya luas tulangan dibagi tulangan sengkang perlu. Asumsi sengkang ikatnya itu ada 2 kaki, terus diameternya 10 mm. Luas tulangannya kita bisa hitung pakai rumus I dikali diameter pangkat 2 bagi 4 dikali asumsi sengkang ikat bagi 100. Terus untuk tulangan sengkang perlunya ini kita dapat dari sub lagi. Yang tadi yang pakai shear reinforcing itu. Ini jarak minimumnya bisa dihitung caranya luas tulangan dibagi tulangan sengkang perlu. Nah, nanti dapat jarak minimumnya segini. Terus ini dijadiin milimeter, 230 mm. Nah, jadi kita dapat sengkang yang digunakan itu ini diameter 10, 225. Ini yang lain perhitungannya sama kayak yang itu, beda-beda di profilnya. Nah, terus ini tabel rekapitulasi aja sih kalau ini. Terus kita ngitung yang plat. Perhitungan plat itu kita asumsiin digunakan tulangan ulir D10 sampai 200 mm. Luas tulangan pasang AS-nya rumusnya ini, tinggi blok tegangan A rumusnya ini, momen nominal rumusnya ini. Nah, kita udah diketahui D 1000 mm, ini lebar efektif plat. Ini semua D dari yang ini. Tebal platnya 130, D-nya 110. Nah, terus kita menghitung luas tulangan pasang AS. Caranya pakai rumus yang ini. 1/4 dikali V dikali D kuadrat dikali B per S. Terus buat yang tinggi blok tegangan A, rumusnya ini AS dikali FY per 0,5 kali FC prime per E dikali B. Semua nominal rumusnya ini. Theta dikali AS dikali AS dikali FY dikali D dikurang A per 2. Nah, setelah kita hitung, kita ambil ini, angka ini dilihat dari sub lagi. Cara lihatnya gimana? Cara lihatnya, kita ke sub dulu. Cara lihatnya itu, ini tuh kita ke display, terus kita ke show
forces or stresses, terus kita ke shell. Nah, ininya pilih kombinasi U2 karena U2 itu yang kayak ada beban gravitasi yang dominan. Jadi, yang menahan gravitasi. Terus ini komponennya kita lihat nih di yang momen 11 sama momen 22. Kita bandingin mana yang paling besar sih momen maksimalnya. Kita cek yang momen 11. Nah, nanti ininya kalau areanya kita nyalain. Jadi gini. Nah, ini momen maksimalnya ini 12,896. Terus kalau misalkan yang 22 itu 11,296. Nah, kita pakainya yang paling gede aja tadi, berarti 12. 12,896 kita masukin di sini. Nah, terus kita bandingin nih. Ini momen nominal yang udah kita tadi hitung sama ini yang momen ultimate yang dapat dari sub. Jadi, kalau misalkan si momen nominal ini lebih besar daripada si momen ultimate, maka oke. Tapi kalau misalkan momen nominal lebih kecil dari momen ultimate, berarti tidak oke. Nah, karena data Mn lebih besar dari Mu, maka dapat diartikan pelat memenuhi syarat kekuatan. Ini buat tetanya. Nah, dari mana tetanya dari mana? Nah, ini dari sini. Tetanya 0,90 dari sini. 0,9. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.